Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hubungan analisis isu dan manajemen ASN. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rosa Sri Setioningsi. Saya ada terapis gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Gugu Panjang, Kota Bukit Tinggi. Saya peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 11, Kelompok 4. Tahapan analisis isu ada 4. Yang pertama, identifikasi isu, teknik tapisan isu, teknik analisis isu, dan rekomendasi penyelesaian isu. Yang pertama, identifikasi isu. Isu yang saya temui di tempat instansi saya bekerja, diantaranya 1. Rendahnya pengetahuan orang tua terhadap kesehatan gigi dan pertumbuhan gigi anak. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mencabut sisa akar gigi sebelum menggunakan protesa gigi atau gigi tiruan. Yang ketiga, belum optimalnya kegiatan sterilisasi alat kesehatan gigi dan mulut di Poli Gigi Puskesmas Gugu Panjang. Rendahnya pengetahuan orang tua terhadap kesehatan gigi dan pertumbuhan gigi anak. Pengetahuan orang tua dan kesehatan gigi anak merupakan dua hal yang sangat berhubungan. Orang tua yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang kesehatan gigi mampu mencegah anak mengalami karies gigi 11 kali lebih baik daripada orang tua yang memiliki tingkat pengetahuan rendah tentang kesehatan gigi. Pada instansi tempat saya bekerja, masih ditemukan orang tua yang ingin mencabut gigi anak, padahal belum waktunya untuk dicabut. Dan masih ditemukannya orang tua yang mengantarkan anak dengan kondisi gigi sulung atau gigi susu sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi, sedangkan gigi pengganti masih lama untuk tumbuh. 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mencabut sisa akar gigi sebelum menggunakan gigi tiruan. Sisa akar gigi yang tertinggal dapat menyebabkan infeksi pada gusi, namun masih adanya ditemukan pasien yang menggunakan gigi tiruan tetapi masih terdapat sisa akar gigi di bawah gigi tiruannya. Ketiga, belum optimalnya kegiatan sterilisasi alat kesehatan gigi dan mulut di Poli Gigi. Sterilisasi alat di Poli Gigi dilakukan dengan cara sterilisasi sinar UV. Sebaiknya sterilisasi menggunakan autoklaf atau sterilisasi tekanan tinggi. Alat autoklaf sudah tersedia di instansi Puskesmas Gugu Panjang. Hanya saja belum optimal digunakan untuk sterilisasi alat. Teknik tapisan isu yang digunakan pada analisis isu yang digunakan pada video ini adalah teknik USG. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat rendahnya pengetahuan orang tua terhadap kesehatan gigi dan pertumbuhan gigi anak mendapatkan peringkat 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mencabut sisa akar gigi sebelum menggunakan protesa gigi mendapatkan peringkat 2. Belum optimalnya kegiatan sterilisasi alat kesehatan gigi dan mulut di Poli Gigi mendapatkan poin 3. Dari hasil analisis isu, maka diperoleh isu prioritas adalah rendahnya pengetahuan orang tua terhadap kesehatan gigi dan pertumbuhan gigi anak. Teknik analisis isu yang digunakan untuk prioritas isu kali ini menggunakan metode Fishbone. Pada diagram dapat kita lihat akibat serta penyebab dari isu yang diprioritaskan. Penyebab terjadinya isu. Pertama, rendahnya pemahaman orang tua tentang pertumbuhan dan kesehatan gigi pada anak. Yang kedua, kurang optimalnya informasi yang diterima oleh orang tua. Yang ketiga, kurang optimalnya sosialisasi tentang pertumbuhan dan kesehatan gigi pada anak. Yang keempat, kurang tersedianya media yang menjelaskan tentang pertumbuhan gigi pada anak. Dampak yang terjadi jika isu tidak segera terselesaikan. Yang pertama, dampak terhadap petugas, yaitu menunjukkan ketidakoptimalan dalam melakukan tindakan promosi dan pencegahan serta pengendalian penyakit
di lingkungan wilayah kerja Puskesmas Kuku Panjang, serta menurunnya penilaian kinerja petugas. Yang kedua, dampak terhadap organisasi. Menunjukkan ketidakberhasilan salah satu program usaha kesehatan gigi masyarakat atau UKGM, terutama dalam pelayanan promosi kesehatan dan pelayanan pencegahan pengendalian penyakit, serta kurang optimalnya partisipasi dan mensukseskan program pemerintah. Salah satunya program Indonesia Bebas Karies tahun 2030. Ketiga, dampak yang terjadi terhadap orang tua. Pertama, tidak adanya peningkatan pemahaman tentang kesehatan gigi anak. Yang kedua, meningkatnya angka karies gigi pada anak. Yang ketiga, meningkatnya angka kehilangan gigi terlalu dini pada anak. Yang keempat, asupan nutrisi anak jadi tidak baik. Hal ini terjadi karena proses pengunyahannya akan terganggu. Karena asupan nutrisi anak jadi tidak baik, maka mengganggu tumbuh kembang anak. Kemudian meningkatnya ketidakpatuhan orang tua untuk berkunjung ke puskesmas untuk memeriksakan gigi anak. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu yang diprioritaskan adalah rendahnya pemahaman orang tua tentang pertumbuhan dan kesehatan gigi anak. Penyelesaiannya adalah: pertama, membuat kuesioner tentang pemahaman orang tua terhadap pertumbuhan dan kesehatan gigi anak. Yang kedua, membuat media informasi seperti leaflet, poster, dan lainnya tentang pertumbuhan dan kesehatan gigi anak. Yang ketiga, meningkatkan sosialisasi terhadap orang tua. Yang keempat, mengadakan evaluasi pemahaman orang tua terhadap kesehatan dan pertumbuhan gigi anak. Hubungan isu instansi dengan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN ada 14, penyusunan data dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, pengkajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Hubungan isu prioritas yang kita angkat dalam video ini dan manajemen ASN adalah: dalam menyelesaikan isu, petugas melaksanakan kewajiban sebagai PNS dengan penuh integritas dan moralitas. Hal-hal yang dicapai petugas dalam menyelesaikan isu yang terjadi pada instansi dapat dijadikan sebagai penilaian kinerja yang mampu meningkatkan kompetensi sehingga menjadi pertimbangan untuk pengembangan karir PNS. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.